Saudara, The Three Lions Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Prancis dalam drama 10 gol. Harry Kane CS menang 6-4. Laga di Miami Stadium, Florida, anak asuh Thomas Tuchel menutup babak pertama dengan keunggulan 4 gol tanpa balas, saudara. Declan Rice dan juga Ezri Konsa masing-masing menyumbang 1 gol. Sementara itu, winger Arsenal Bukayo Saka mencetak brace. It's a lovely turn from Eze and a brilliant pass into Saka. Oh, it's full! Saka's second of the game. Le Bleu tentu tidak tinggal diam, saudara. 3 menit babak kedua berjalan, Kylian Mbappe mencetak gol pertama Prancis. Anak asuh Didier Deschamps kembali mencetak 2 gol dalam kurun waktu 20 menit guna menipiskan skor. Namun Inggris kembali melebarkan sayapnya, saudara, setelah Bukayo Saka ini mencetak hat-trick di menit 87. Skor jadi 5-3. Ousmane Dembélé kembali menipiskan skor bagi Prancis di menit 90+6. Tetapi 2 menit berselang, Jude Bellingham menyegel kemenangan The Three Lions menjadi 6-4. Dan tentu saja pencapaian ini menjadi hasil terbaik Inggris di Piala Dunia sejak mereka menjadi juara pada tahun 1966. Laga ini juga tercatat sebagai laga perebutan peringkat ketiga dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan seluruh pertandingan FIFA World Cup 2026 dapat disaksikan di kanal TVRI dan TVRI Sport. Dengan tambahan 2 gol saat kontra Inggris, Kylian Mbappe kini berada di puncak kandidat peraih sepatu emas alias mencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026. Mbappe berjarak 2 gol dari Lionel Messi yang baru akan bermain di laga final Senin nanti, saudara. Jika torehan gol Mbappe tidak mampu disamai Messi usai laga final, maka bintang Perancis ini akan meraih sepatu emas 2 kali berturut-turut. Dan ternyata tidak cuma bertengger di puncak top skor Piala Dunia 2026, saudara. Kylian Mbappe juga menggeser Lionel Messi dari daftar mencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia. Mbappe kini total mencetak 22 gol, unggul 1 gol dari Messi di posisi kedua. Sementara itu, saudara, jelang laga final, pelatih tim Matador Luis de la Fuente akan menaruh kewaspadaan pada Kapten Albi Celeste, Lionel Messi. Namun ia menegaskan tidak akan menugaskan pemain khusus untuk menjaga La Pulga. De la Fuente mengaku mengagumi pemain dari timnas Argentina yang disebutnya dilatih oleh seorang teman. Han hablado muy bien de un chico que se llama Messi. Bueno, pues evidentemente le hicimos al principio un marcaje individual. Y en el minuto 70 íbamos empate a 0. Y cuando le sacaron una tarjeta al jugador que le estaba marcando, le cambié y en 15 minutos nos metió 4 goles. ¿Quiere decir esto? ¿Que le vamos a poner marcaje individual? No. ¿Pero que vamos a estar muy atentos de él? Sí. Pero exactamente igual que ellos van a tener que tener mucha atención a nuestros jugadores. Los grandes jugadores siempre hay que prestarles una atención especial. Lo que sucede es que en este partido hay muchos jugadores, tanto en la selección de Argentina como en España, de los que hay que estar atentos, pero uno de ellos obviamente es Leo Messi. Sementara itu, saudara, Kapten Argentina Leo Messi membantah laga final lawan Spanyol memberi tekanan pada dirinya dan rekan-rekan setim. Messi menyebut hal ini sebagai sesuatu yang wajar meski laga final nanti merupakan upaya untuk mempertahankan gelar juara. Y creo que nunca pensamos en la presión, siempre lo asimilamos como algo natural, el hecho de jugar, de pasarla bien, de competir, porque al final somos un grupo competitivo que nos gusta ganar, pero entendiendo que es un deporte y un deporte colectivo, que el rival siempre también juega y que no siempre se puede ganar. Creo que Chiquito
fui aprendiendo y entendiendo que también se pierde más de lo que se gana y creo que eso me hizo crecer también como persona y como jugador. Lalu siapa yang akan jadi juara dunia tahun ini? Apakah Lionel Messi akan back-to-back champion atau Luis de la Fuente akan mengawinkan gelar Eropa dan dunia? Kita ulas bersama dengan analis sepak bola, ada Bung Kesit Budi Handoyo yang sudah bergabung di studio Menara Kompas dan juga ada Bung Pratama Andiani yang bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat malam. Halo, Bung Andiani. Oke, nggak apa-apa ya kita dari Zoom. Tapi ini saya ke Bung Kesit dulu. Bung Kesit, kalau kita lihat malam ini laga final tentu dinantikan oleh kita semua. Menurut Anda permainan nanti antara Argentina dan juga Spanyol akan langsung bakal sengit atau keduanya bakal hati-hati nih? Yang pasti ini pertandingan yang akan sangat menarik ya. Betul, itu setuju. Final yang mempertemukan dua kekuatan sepak bola di dunia. Amerika Latin dan juga Eropa. Eropa diwakili oleh Spanyol dan Amerika Latin oleh Argentina. Kalau melihat dari bagaimana mereka bermain, ini rasanya sudah nggak pakai hati-hati lagi nih. Kayaknya langsung gas nih. Langsung gaspol. Kenapa begitu? Ya karena ada ambisi dari masing-masing tim ya. Kita tahu Argentina juara bertahan. Mereka ingin mencatat sejarah baru sebagai negara yang bisa back to back ya di era sepak bola modern. Kalau sebelumnya ada Brazil atau Italia di 34-38, kemudian Brazil 58-62 yang back to back. Kali ini sejak sepak bola modern belum ada lagi. Dan kini Argentina ada kans untuk bisa mencatat sejarah baru back to back. Tapi di sisi lain Spanyol juga pasti ingin merasakan atau meraih lagi gelar juara dunia kedua kalinya setelah 2010. Dan kalau melihat dari bagaimana Argentina bermain, kemudian Spanyol bermain, rasanya ini pertandingan bakal alot. Bakal alot ya? dan bakal seru lah. Nah, pasti. bakal alot karena keduanya sengit. Kalau seandainya dari Bung Adiani sendiri melihatnya seperti apa? Keduanya sepakat nggak nih langsung tancap gas di depan atau keduanya masih berhati-hati? Pertanyaannya jadi siapa yang bakal ambil inisiatif duluan nih untuk melakukan serangan? Ya, inisiatif pasti akan diambil oleh Spanyol. Mereka punya average possession 61,6% dalam setiap laga di ajang kali ini. Dan kalau kita lihat approach dari Scaloni dan Argentina tidak akan berbeda dengan laga bertemu dengan Inggris. Mereka akan coba dari mid block berkonsentrasi di sana, menutup celah-celah yang akan dimanfaatkan dan coba didominasi oleh Fabian Ruiz dan Rodri misalnya, pun juga dengan bagaimana nanti akan ada upaya dari para defender Argentina untuk bisa tampil rapat dan solid, dan ini akan dimanfaatkan untuk mencegah kenyamanan bermain bisa didapat dari lini kedua dan juga tidak adanya gerakan-gerakan berbahaya yang coba ditawarkan oleh Oyarzabal. Tapi masalah bagi Argentina ketika mereka tampil seperti ini harus ada Paredes yang 100% fit dan juga harus ada ketangguhan dari posisi flank karena di sisi Tagliafico 50% dari pergerakan lawan mengancam dari sektor Tagliafico. Ini akan menjadi hal yang menarik. Apakah Tagliafico akan tampil di sana atau justru ada pergantian, dan juga bagaimana Nahuel Molina harus bisa tampil menjaga balance di zona sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Kalau Spanyol seperti biasa ya, mereka dengan DNA mereka, dengan ciri mereka, dengan struktur mereka yang luar biasa, coba mendominasi dan coba menekan sejak awal. Tinggal bagaimana ini coba dirusak oleh Argentina, seperti mereka berupaya merusak tempo dan juga warna permainan dari Inggris. Meskipun kalau kita lihat pelatih Spanyol sendiri bilang bahwa tidak akan melakukan penjagaan khusus untuk Messi. Anda melihatnya taktik ini akan betul-betul diterapin atau gimana nih? Iya, karena kalau misalnya betul ya apa yang disampaikan oleh De La Fuente, kalau ada pemain khusus yang diinstruksikan untuk mengawal Messi, ini justru akan merugikan Spanyol ya. Mungkin dia akan berpikir lebih baik siapa pemain yang terdekat itu yang kemudian harus mengcover pergerakan dari Lionel Messi. Tapi kalau melihat bagaimana Spanyol bermain ya dengan 1-2 sentuhan, tiki-takanya begitu hidup. Tim ini juga terkenal dengan kesabarannya ya ketika mereka melakukan build up serangan, tapi begitu sudah ada di sepertiga pertahanan lawan, mereka begitu banyak memberikan ancaman ya di gawang lawan. Mereka punya Pedri, mereka punya Rodri, dua pemain di tengah yang menurut saya akan menjadi pembeda dalam permainan Spanyol, dan ini yang mungkin tidak dimiliki oleh Argentina. Argentina punya Lionel Messi, tapi dia tidak punya pemain tengah seperti Rodri atau Pedri atau Fabian Ruiz ya. Biasanya kalau Rodri dengan Fabian Ruiz, tapi kalau misalnya pilihannya ke Pedri dan Rodri. Tapi Rodri akan tetap menjadi kartu as bagi Spanyol di tengah. Kalau dari Bung Adian sendiri melihat kalau dari Argentina sendiri nanti strateginya akan seperti apa? Kalau tidak fokus ke Messi saja.
Ya, bagi Argentina mereka memang tampil penuh dengan percaya diri, apalagi mereka mampu comeback di laga-laga krusial sebelumnya. Dan ini adalah bukti bahwa mereka punya karakter, mereka punya spirit yang tak bisa kita pungkiri, yang terbaik di ajang kali ini, dan mereka tidak pernah tahu kapan dikalahkan. Ini menjadi satu ciri yang luar biasa. Bahkan hingga penghujung laga mereka tertinggal, tapi tetap memompa tekanan terhadap pertahanan Inggris. Jadi memang ini tim yang sudah punya karakter, dan ketika pergantiannya sangat positif dari Scaloni, players of the match mereka juga tampil begitu sensasional sepanjang turnamen ya. Kalau mereka menampilkan Nico Gonzalez, kemudian juga Lautaro Martinez dari bangku cadangan, outcome-nya selalu berbuah adanya potensi ancaman ke gawang lawan. Jadi bagi Spanyol, mereka tentunya bukan Inggris ya. Jadi kalau mereka sudah mampu meraih keunggulan, mereka tidak akan melepasnya. Dan mereka adalah tim yang begitu baik dalam segi possession. Jadi ketika sudah unggul, ada possession yang coba mereka galakan lagi. Ini yang terkadang menyulitkan bagi lawan, dan bagaimana mereka bisa membuat Prancis dengan hanya XG 0,31 dalam sebuah laga. Ini adalah satu hal yang sangat berbahaya dari Spanyol, dan bukan tidak mungkin akan coba dipraktekkan lagi kalau bertemu Argentina. Tapi kalau kita lihat Bung Adiani, karena kalau dilihat kan Spanyol sendiri merupakan tim dengan pertahanan terbaik nih. Kalau tidak salah kebobolan satu gol pada saat melawan Belgia. Nah, ini yang menjadi catatan juga strategi dari Spanyol sendiri ya. Nah, dari Argentina sendiri menghadapinya seperti apa nih? Ya, problem Argentina sepanjang pertandingan knockout ya, dari mulai babak 32 besar ketika mereka harus berjibaku begitu berat menghadapi Cape Verde. Kemudian mereka harus menghadapi tantangan yang begitu luar biasa dari Mesir, kemudian dari Swiss, ya, terakhir Inggris. Kita lihat ada 6 gol setidaknya bersarang di gawang Argentina sepanjang babak knockout. Berbeda dengan Spanyol. Mereka membuktikan sebagai tim yang memiliki pertahanan yang sangat kuat. 1 gol kebobolan pada saat menghadapi Belgia. Selebihnya mereka clean sheet. Ya. Betul. Walaupun produktivitas memang Argentina jauh lebih bagus ya dengan 19 gol. Sementara Spanyol 13 gol. Tapi efektivitas bermain, menurut saya Spanyol masih lebih oke dibandingkan dengan Argentina. Oke, kalau Bung Adiani sendiri melihatnya seperti apa? Kalau kita lihat ya, sedikit flashback lagi nih, kalau pertandingannya Argentina ini kan mereka selalu comeback di menit-menit terakhir begitu. Ini Anda membacanya memang bahasanya nih telat panas atau lebih kepada menunggu lengah dari lawan? Iya, sebenarnya ini bukan intensi dari Argentina untuk tertinggal di laga-laga yang baru saja berlalu ya, tapi memang kerap kali approach mereka dengan coba untuk mengganggu lawan dengan tampil keras tapi juga berupaya menutup space. Ini sebenarnya membuat mereka kerap kali juga ada kecolongan di zona pertahanan, dan memang kelemahan mereka signifikan di sektor flank, dan juga bagaimana para pemain sayap mereka tidak ada yang ortodoks ya, semuanya tampil ke dalam. Ini yang membuat situasinya kerap kali lawan-lawan yang coba mengancam akan coba mengalahkan tekanan dari sayap, dan ini juga mungkin akan di-copy oleh Spanyol. Mereka juga punya 2 wingback yang begitu lincah bergerak dari sektor kiri dan kanan. Ada Pedro Porro dan juga Marc Cucurella yang akan tampil tinggi nanti untuk membuat tekanan dirasa oleh siapapun di antara Nahuel Molina atau Tagliafico untuk tidak bisa bergerak meninggalkan zona permainannya. Ini akan menjadi hal yang menarik ketika engagement dari para wingback Argentina akan tentunya ada di zona pertahanan mereka, dan akan coba diancam dengan pergerakan yang sangat progresif dari Spanyol. Memang ini menjadi satu keadaan yang juga menarik, karena satu gol ke gawang dari Unai Simon adalah upaya dari kiriman umpan dari sektor flank yang diselesaikan oleh De Ketelaere. Dan kita lihat bagaimana kemarin Leo Messi mampu menjadi orang yang bisa memberikan assist kepada rekan-rekannya Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez dengan cara yang sama ketika Unai Simon gawangnya dibobol. Jadi ini kondisi yang harus bisa direktify, dan Spanyol adalah rajanya untuk bisa mencari pemecahan masalah dalam sebuah laga. Dan saya pikir ancaman-ancaman ketika nanti Leo Messi yang berpotensi bergerak melebar, dan juga ancaman dari McAllister dan Fernandes lebih dahsyat dari area sentral akan bisa di-nullify juga oleh para pemain Spanyol. Ini sudah mereka buktikan menjadi rekor yang impresif ya, dengan hanya kebobolan 1 gol dan terus menjaga tak terkalahkan juga sama dengan Argentina. Oke, pertahanan dari Spanyol yang oke, tapi kita lihat Argentina yang selalu menampilkan pemain comeback stronger yang begitu luar biasa. Jadi nanti laganya akan dibaca seperti apa nih? Apakah langsung serang di awal atau bagaimana? Jangan dijawab dulu Bung Gesit. Perbincangannya akan kami lanjutkan di jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya yakin gak hanya kita aja nih, tapi pemirsa Kompas TV juga deg-degan. Kira-kira laga Argentina dan juga Spanyol ini akan disuguhkan seperti apa? Kalau tadi dari Bung Kesit dan juga Bung Adiani membicarakan strategi dari masing-masing tim, tapi pertanyaannya siapa yang menurut Bung Kesit yang akan ngambil strategi dulu untuk menyerang dan mencetak gol? Boleh jadi Argentina. Ya. Begitu? Argentina dia lebih agresif. Ya. Meskipun biasanya dia comeback stronger gitu. Iya. Dalam situasi pertandingan yang sangat penting ya, sangat krusial, final, saya kira inisiatif itu sangat penting bagi Argentina. Mereka tahu
bagaimana Spanyol. Tapi Spanyol adalah tipikal tim yang tidak pernah terpengaruh dengan pola permainan lawan. Mereka tetap dengan pola mereka sendiri, tidak pernah terpancing untuk masuk ke dalam permainan lawan. Jadi kalau soal inisiatif, boleh jadi Argentina yang akan mengawali itu. Spanyol akan lebih banyak menunggu, kemudian ketika mereka mendapatkan kesempatan, barulah mereka mencoba untuk bermain dengan pola yang selalu mereka peragakan dengan 1-2 sentuhan. Tiki-taka mereka yang begitu sampai di depan area pertahanan lawan, baru dieksekusi. Mereka memberikan ancaman yang sering. Nah, kalau dari Bung Adiani, sama nggak nih? Kayaknya agak berbeda dari Kesit ya. Memang ini adalah approach yang akan dicoba oleh Scaloni dan Argentina, tapi dengan kita melihat laga Prancis, bagaimana mereka dibuat kuasa possession di lapangan tengah dengan shape yang begitu luar biasa disiplin dari 3 pemain di lapangan tengah mereka, Rodri, kemudian Fabian Ruiz dan juga Dani Olmo, ini akan membuat sulit kendali bola coba dipegang oleh Paredes, Enzo Fernandez, Alexis McAllister. Dan kita juga masih menunggu nanti siapa yang akan ditampilkan oleh Scaloni. Apakah itu Giuliano Simeone kembali atau justru kembali kepada Rodrigo de Paul. Dan ini akan menjadi satu area di mana Spanyol juga akan coba untuk membuat Argentina tak nyaman sejak awal laga. Dan saya berpikir setuju dengan Kesit bahwa Spanyol sudah punya satu ciri gaya permainan yang tidak akan terpancing dengan gaya permainan lawan. Dan kalau saya melihatnya Spanyol akan coba menguasai laga sejak awal, coba menekan, tapi tetap saja akan terbentur dengan tembok tangguh dan juga upaya dari Paredes untuk mendisrupt build up dari Spanyol. Cuti Romero dan Lisandro Martinez harus tampil 120% pun juga dengan Dibu Martinez. Dan saya melihat ini laga yang sangat ketat dan kita mungkin akan melihat akan adanya potensi tambahan waktu ya. Nah, ini menarik yang kita nantikan, karena kalau kita lihat laga antara Argentina dan juga Spanyol ini juga mempertemukan dua sosok gitu. Lionel Messi dengan sebagai legenda sepak bola, dan juga ada Lamine Yamal nih sebagai sosok fenomena baru begitu. Nah, oke, kalau di atas kalau kita head to head kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin begitu. Pasti Bung Kesit bilang wah ini lebih unggul Lionel Messi. Tapi kalau kita bahas satu-satu dari Lamine Yamal sendiri, posisinya di Spanyol nanti akan seperti apa? Posisinya hampir sama dengan Messi ya. Sama-sama right wing, sama-sama dari sisi kanan. Persamaannya satu, sama-sama jebolan La Masia Barcelona. Tapi ini ada dua pemain dari generasi yang berbeda. Ya. Kita tahulah Messi sudah begitu banyak menyumbangkan penghargaan prestasi bagi Argentina. Sementara Lamine Yamal, dia tampil bersama Spanyol ketika Spanyol tampil sebagai juara di Euro 2024. Tapi untuk Piala Dunia inilah event yang tentunya akan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi Lamine Yamal apabila dia bisa membawa Spanyol meraih juara. Yang ditunggu adalah apakah si Messi yang pernah memandikan Lamine Yamal di tahun 2027 itu hari ini atau nanti dini hari akan disiram air oleh Lamine Yamal atau disiram Messi air kembali. Ya. Ini akan dibuat pusing begitu kan dengan gaya bermain dari Lamine Yamal ini. Kalau dari Bung Adiani sendiri melihat apakah ini juga bisa jadi salah satu momen untuk ditunjukkan oleh Lamine Yamal menjadi salah satu ikon sepak bola masa kini? Iya, bisa menjadi momen changing of the guards. Tapi kita tahu ini persaingan luar biasa. Leo Messi adalah masa lalu dan saat ini, sedangkan Lamine Yamal adalah masa depan dari sepak bola dunia. Dan kalau kita lihat dari permainan keduanya, mereka begitu merajai dribbling. Ini yang menjadi hal yang menarik karena Leo Messi dengan dribblenya sebanyak 25 yang terbanyak dari pemain berusia 30 tahun ke atas dalam sebuah ajang Piala Dunia. Dan yang menariknya justru di usia teenagernya, Lamine Yamal ini join bersama dengan Kylian Mbappe di 2018 adalah teenager yang mampu dengan aksi dribble 22 kali. Jadi memang ini dua pemain yang akan bisa mendikte laga dan akan memberikan peran yang kembali sangat signifikan. Dan kita akan tak sabar menantikan, apalagi ada potensi Leo Messi coba mengejar lagi Kylian Mbappe ya dalam urusan mencetak gol dan berupaya menjadi pemenang dari Golden Boot winner. Jadi tinggal menunggu nanti aksi dari Lamine Yamal yang memang belum mempertunjukkan aksi terbaiknya, tapi sudah terlihat bagaimana luar biasa dia berkembang di laga di partai semifinal dengan Prancis, dan ini akan menjadi satu momen lagi. Dan Rodri sudah katakan kalau Lamine Yamal bisa berkorban dan tampil lebih untuk timnya, maka ini pemain yang sangat sulit dihentikan oleh lawan. Jadi potensi duel menarik tentunya akan terjadi ya antara Messi dengan Lamine Yamal. Berarti Yamal akan mati-matian memberikan performa terbaiknya. Tapi kalau pertanyaannya, kalau Lamine Yamal buntu, nanti strategi dari Spanyol sendiri akan seperti apa, Bung Adiani? Kembali ya, ada wildcard mereka yang terus memberikan aksi fenomenal. Mikel Merino, ini pemain yang dari bangku cadangan bisa menyamakan kedudukan atau memberikan kemenangan. Dan ini adalah satu attitude, satu penampilan dari dirinya yang begitu impresif.
dan dia tidak bermasalah untuk tampil dari bangku cadangan membantu timnya untuk bisa meraih kemenangan. Dan ini adalah satu pemain yang juga akan diandalkan kalau nanti memang Spanyol tertinggal atau berupaya untuk coba menyamakan kedudukan atau bahkan untuk mencari keunggulan di penghujung laga. Tapi Argentina juga punya kualitas pemain yang sama ya. Off the bench kita lihat bagaimana Nico Gonzalez begitu mengesankan, dan jangan lupa Lautaro Martinez juga kemarin sebagai match winner, bukan tidak mungkin juga akan ada di bangku cadangan karena mungkin preferensi dari Scaloni adalah menampilkan Julian Alvarez kembali di sisi sebelah kiri penyerangan dari Argentina. Nah, kalau itu tadi Spanyol, kalau dari Argentina sendiri kalau Messi-nya dikunci, jadi antisipasi yang dilakukan oleh Scaloni ini apa nih? Ya selama ini memang Messi selalu menjadi target ya. Betul. Argentina selalu menjadikan Messi sosok yang selalu dicari ya. Tapi kalau misalnya Messi kemudian dikunci, ya ini akan menjadi kesulitan sendiri justru bagi Argentina ya. Oke, mereka punya Alvarez ya. Betul. Tapi kita tahu bagaimana Alvarez walaupun dia merupakan satu andalan yang juga dijadikan senjata pamungkas di lini depan dari Argentina. Tapi soal kemampuan ini sangat berbeda jauh. Masih jauh. Messi. Ada Mick Allister juga di lini kedua. Tapi kalau kita mau bandingkan dengan Messi, rasanya sangat-sangat sulit ya. Mana yang apakah Allister bisa menyamai Messi? Saya kira belum ada pemain di Argentina mau yang mau menyamai meskipun Messi. tadi pelatih Spanyol bilang tidak akan fokus kepada mengunci Messi, tapi dalam pertandingan nanti Anda masih membaca bahwa Messi tetap akan dikunci oleh timnas Spanyol ya. Iya, saya kira Spanyol akan menerapkan bagaimana kemudian Messi jangan sampai mendapatkan bola atau supply bola ke Messi itu yang dimatikan. Bisa jadi Mick Allister-nya. Kalau misalnya ada Roberto De Paul ya, dia akan diturunkan. Bisa jadi dia atau juga mungkin Enzo Fernandez yang dikunci sehingga tidak ada suplai-suplai bola yang mengalir begitu leluasa ke Messi. Oke, kalau Bung Andiani sendiri melihatnya bagaimana? Karena pertandingan Argentina selama ini kan kita juga dikejutkan begitu dengan drama-drama sepak bola yang ya begitulah kita sama-sama tahu. Tapi untuk pertandingan nanti malam ini final, ini Anda membacanya akan seperti apa? Iya, 25 tahun terakhir tidak ada yang bisa menghentikan Lionel Messi dan dia sudah buktikan itu. Segala cara sudah coba ditawarkan oleh tim-tim yang luar biasa, klub-klub yang begitu sensasional pun juga dengan negara-negara. Tapi kemudian mereka selalu gagal. Yang mungkin akan membantu Spanyol adalah bagaimana coba untuk menutup ruang-ruang yang coba dimanfaatkan oleh Lionel Messi. Ini pun masih sangat sulit. Jadi harapannya juga ada off day dari Lionel Messi. Ini yang jarang terjadi. Dan mungkin terjadi kalau bertemu dengan Swiss ya. Ada beberapa kendala yang ditawarkan Swiss yang tidak mungkin akan coba dicontoh juga oleh Spanyol untuk bisa setidaknya mengganggu ya kenyamanan tampil bagi Lionel Messi. Tapi tentunya akan sangat sulit. Inggris berupaya, tapi bagaimana yang biasanya kaki kiri dia mengumpan, kaki kanan pun bisa dengan proses gol Argentina yang dia tawarkan ketika umpannya begitu dahsyat. Padahal ada dua pemain yang mengcover, Nico O'Reilly dan Jed Spence, tapi mereka tak menyangka bahwa Messi akan coba deliver dengan tidak dicek ke kaki kirinya, tapi kaki kanannya juga dahsyat. Ini pemain yang saya pikir tak bisa dihentikan. Jadi menurut Bung Adiani sendiri nih, Messi punya ambisi juga nggak nih untuk menambah gol sehingga bisa menggeser Mbappe? Pasti ya. Ini yang sangat berbahaya ya, ambisi. Kesit juga pasti tahu bahwa ambisi Lionel Messi tidak hanya untuk membawa Argentina menjadi juara back to back, tapi juga potensi untuk bisa meraih Golden Boot ya. Ini menjadi satu potensi luar biasa, apalagi juga dia sudah menyamai target dirinya bahwa tampil di 3 partai final dengan Argentina sama dengan Cafu, back legendaris dari Brazil, dan inilah partai final ke-7 Argentina dengan potensi untuk bisa meraih kemenangan keempat mereka menjadi juara dunia. Jadi laga nanti akan tentunya sangat istimewa. Sangat istimewa. Nih Messi menurut Bung Kesit ini mampu nggak nih ngejar 2 gol? Semuanya masih mungkin. Semuanya masih mungkin. Pasti ya. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Messi sangat mungkin dia untuk bisa menambah gol lagi, menyamai torehan gol yang sudah diciptakan oleh Mbappe. Jadi masih mungkin ya? Masih mungkin. Oke, ini pertanyaan umum yang sering saya lemparkan kepada analis sepak bola. Ke Bung Kesit dulu. Bung Kesit, jadi prediksinya gimana nih? Gak usah skor, siapa yang lebih unggul deh langsung. Saya masih melihat kans untuk tampil sebagai juara dunia ada di Spanyol. Spanyol. Dengan alasannya? Mereka tampil impresif. Ya. Kita lihat pertahanan mereka juga kuat. Ini kan berbanding terbalik dengan apa yang diperlihatkan oleh Argentina. Spanyol. Waktu normal, perpanjangan waktu atau normal penalti? 90 menit. Normal 90 menit. Kalau Bung Adiani kan tadi bilang udah nambah ya. Bisa 120 menit. Jadi atau mungkin ada penalti. Kalau Bung Kesit Spanyol, Bung Adiani Argentina begitu?
sangat sulit bisa menentukan siapa yang akan unggul ya, karena sangat berimbang. Jadi saya berpikir laga akan berlangsung hingga ke tambahan waktu dan bukan tidak mungkin adu penalti. Tapi sepertinya Spanyol bisa unggul nanti di extra time atau adu penalti ya. Oke. Jadi Spanyol juga kan? Yang jelas analisanya tidak hanya sampai tapi ada pertambahan waktu dan juga babak penalti gitu. Ini kalau sampai babak penalti gak hanya mereka yang sana yang nonton deg-degan, kita juga bakal deg-degan nih siapa nih. Kalau adu penalti nih, saya ke Bung Adian nih, kalau adu penalti kipernya gimana nih? Oke nggak nih Spanyol atau Argentina? Dua kiper berkualitas ya, Unai Simon dengan kemampuannya juga untuk bisa membaca penalti. Tidak hanya unggul dari segi distribusi tapi juga sangat diandalkan untuk penalti. Dan Dibu Martinez kita tahu sendiri lah, salah satu yang terbaik shot stopper yang punya kemampuan luar biasa. Dan kalau kita lihat memang harusnya sedikit lebih unggul Dibu Martinez, tapi apakah akan ada penembak penalti Spanyol yang meleset, ini yang menarik ya, karena tentunya tekanan akan sangat dirasa oleh Argentina, walaupun memang kita tahu di dua laga sebelumnya bahkan ketika Argentina tertinggal juga mereka tidak merasakan begitu dahsyatnya tekanan. Mereka justru menikmati laga dan tampil menekan mencari gol-gol untuk bisa mengeluarkan mereka dari kondisi sulit. Oke, di luar nama ada Messi dan juga Yamal, siapa man of the match dari Prancis ataupun Spanyol nanti? Oh, ini. Argentina. Kok jadi Prancis, Argentina dan juga Spanyol? Oh, ini susah. Pertandingannya berulang. Tapi ada beberapa nama lah nah, ya. dua Ada lah, beberapa dua nama. lah. Saya kira Messi tetap menjadi salah satu favoritnya. Oke. Ya kalau di Spanyol? Spanyol saya kira antara Rodri atau mungkin ya Lamine Yamal. Oke. Baik, kita nantikan seperti apa laga final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan juga Spanyol. Kalau Bung Gesit tadi Spanyol. Bung Adiani Argentina. Argentina. Oh, kalau Bung Argentina. Spanyol juga. Kalau gitu biar saya aja yang mendukung Argentina. Oke, terima kasih Bung Gesit. Terima kasih Bung Adi atas perspektifnya jelang final Piala Dunia 2026. Dan saudara, usai jeda